Ismuhu ta'ala al-azizu, khasiyatuhu wujudul ghina wal izzi. Faman dzakarahu arba'ina yawman fi kulli yawmin ihda wa arba'ina marratan agnahu Allahu wa a'azzahu wa lam yuhawwijhu li ahadin min khalqihi wal ahsanu an takuna qira'atuhu ba'da sholati subhi. Faidah yang ke-25, Ismuhu ta'ala al-azizu, nama Allah ta'ala itu al-azizu, artinya Allah yang maha gagah perkasa. Al-azizu, 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 atau ya azizu. Al-azizu, wahai Allah zat yang maha gagah perkasa. Ya azizu, wahai Allah zat yang maha gagah perkasa. Khasiyatuhu, kekhususannya, wujudul ghina wal izzi, adanya kekayaan dan kemuliaan. Orang yang ingin mulia, orang yang ingin kaya, dalam arti kaya di sini hidup cukup dan berkah. Dalam riwayat dikatakan maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Rezeki yang sedikit yang cukup itu lebih baik daripada banyak membinasakan, mencelakakan, menjauhkan manusia dari Allah. Al-qalil ma'al barokah kathir, wal kathir bi adamiha qalil. Rezeki yang sedikit tapi bercampur dengan keberkahan, maka rezeki itu akan menjadi cukup dan menjadi banyak. Tapi rezeki yang banyak tanpa adanya keberkahan, maka rezeki itu akan melalaikan, membinasakan, bahkan sangat mencelakakan manusia tersebut dunia. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini: Inna min ibadi man la yasluhu lahu illal faqru lau agnaituhu lapasadahalu wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illal ghina lau afqartuhu lapasadahalu. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada manusia yang manusia itu benar-benar akan menjadi baik, benar-benar akan menjadi soleh ketika aku berikan kepadanya kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Seandainya aku berikan kepadanya kecukupan, kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, maka dia akan menjadi rusak keadaannya. Tetapi kata Allah, ada juga di antara hamba-hambaku, manusia-manusia, yang dia akan menjadi baik apabila aku berikan kepadanya kesenangan, kebahagiaan, kekayaan. Seandainya aku berikan kepadanya kesusahan, kemiskinan, kesengsaraan, pasti akan menjadi rusak keadaannya. Maka keadaan kita menentukan tentang dan bagaimana rezeki kita. Apakah ketika dia diberikan kekayaan menjadi soleh, ataukah ketika dia diberikan kesusahan menjadi soleh? Kalau manusia itu dalam keadaan ayahnya menjadi soleh, berarti seolah-olah Allah
lantaran kita mampu menunaikannya dengan baik. Ketika dia dikasih kaya, dikasih senang, dikasih bahagia, ternyata hidupnya malah semakin baik, ibadahnya semakin sempurna, dalam lingkungan keluarga semakin menunjukkan kebaikan, di masyarakat juga nggak sombong, nggak takabur dengan sebab harta yang dia miliki. Berarti dengan sebab dia kaya menjadi baik, menjadi soleh. Ya udah kaya aja dah. Tapi kalau sebaliknya nanti Allah ambil kembali harta itu. Berarti dia hanya menjadi baik kalau dalam keadaan susah. Jadi kalau lagi susah, romannya rajin banget ngajinya, rajin banget tahajudnya, rajin banget duhanya. Waduh, itu kan mendingan susah aja. Habisan banyak duit dikit, lagunya rada tengik. Keadaan kita itu memposisikan tentang rezeki kita. Begitu ya. Ya Allah. Jadi lagi kaya jadi soleh atau lagi susah jadi soleh? Jadi salah satu di antara nama Allah itu Al-Aziz. Khasiyatuhu wujudul ghina wal izzi. Kekhususannya itu adalah adanya kekayaan dan kemuliaan. Faman dzakarahu arba'ina yauman, maka barang siapa yang menyebut-nyebut nama itu sebanyak 40 hari, selama 40 hari. Fi kulli yaumin ihda wa arba'ina marratan, pada setiap hari sebanyak 41 kali. 40 hari, setiap hari 41 kali. Al-Azizu, 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 atau Ya Azizu, Ya Azizu, Ya Azizu. Aghnahullahu wa a'azzahu, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan memberikan kemuliaan kepadanya. Aghnahullah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Wa a'azzahu, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Walam yuhawwijhu li ahadin min khalqihi, dan Allah tiada akan menjadikan dirinya butuh kepada seorang pun di antara makhluk-makhluknya. Lam yuhawwijhu, Allah tidak akan menjadikannya membutuhkan kepada siapapun di antara makhluk. Dia nggak perlu sama makhluk, dia nggak butuh kepada makhluk. Seperti Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, itu ketika dilempar ke panggangan api Raja Namrud, saking gedenya itu panggangan, itu seperti gunung, sehingga kalau dilempar dengan jarak dekat, itu yang melempar akan ikut terbakar, sehingga dibuat ketapel dari jarak jauh, melempar dari jarak jauh ke dalam tungku api tersebut. Padahal itu raja besar, Raja Namrud itu membuat permusuhan yang besar hanya kepada seorang anak yang usianya baru 16 tahun. Itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di panggangan api tungku Raja Namrud yang besar, itu usianya baru berapa? 16 tahun. 16 tahun. Ketika dilemparkan tersebut dengan ketapel dari jarak jauh, ditangkap oleh malaikat Jibril, dipegang. Wahai Ibrahim, aku akan menyelamatkan. Kata Nabi Ibrahim, apa kata Sayyidina Ibrahim?
la ahtajul makhluk walakinni ahtajul khaliq. Saya mohon maaf ya, kagak butuh makhluk. Yang saya butuhkan adalah sang khaliq. Setelah berkata seperti itu, kalau bahasa kita, gua tolongin gak mau, ya udah sono. Lepas, malaikat Jibril. Lepas. Jatuhlah Sayyidina Ibrahim ke dalam tungku api, kobaran api yang begitu besar, api yang membunuh. Maka ketika berada di dalam kobaran api itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk jasadnya Ibrahim. Apa hikmah di balik itu? Sehingga Sayyidina Ibrahim mendapatkan keselamatan karena ketika dilemparkan oleh Raja Namrud dengan ketapel tersebut, dan ketika mengudara dia memperbanyak kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga Nabi Ibrahim di tungku api itu mendapatkan keselamatan. Api yang panas itu tidak menyentuhnya sedikit pun. Kenapa? Karena dia telah membutuhkan hanya kepada sang Khalik, tidak butuh kepada makhluk. Maka orang yang mengamalkan nama Allah Al-Aziz, Al-Aziz, atau Ya Aziz, Ya Aziz selama 40 hari. Satu hari dia baca 41 kali. Aghnahullahu wa a'azzahu. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya, dan dia tidak akan butuh kepada seorang pun di antara makhluknya. Wal ahsanu antakuna qira'atuhu ba'da sholati subhi. Dan yang paling bagus bahwa adalah membacanya setelah sholat subuh. Itu paling afdol, bacanya habis sholat subuh. Selama 40 hari jangan putus. 40 hari jangan putus, tiap-tiap hari 41 kali. At-ta'thir ma'at-takrir. Pengaruh itu akan nyata apabila sudah ada istiqomah. Yang namanya pisau semakin diasah, semakin diasah, semakin diasah, semakin diasah. Maka amalan pun sama seperti itu. Akan terasa manfaat dan dampak manfaat amalan yang kita istiqomahkan apabila sudah ada istiqomah dan kontinu. Terus menerus, terus menerus. Faidah yang ke-626. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala idastaiqadha subhanaka la ilaha illa anta ighfirli in salakha min khotoyahu kama tansalikhul hayatu min jildiha. Rawahul Imamu Ahmad. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala idastaiqadha, barang siapa yang membaca apabila ia bangun tidur. Istaiqadha, apabila dia bangun tidur, dia baca subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, ighfirli, ampunilah aku,
Orang yang bangun tidur dia baca subhanaka la ilaha illa anta ighfirli. Kita baca subhanaka la ilaha illa anta ighfirli subhanaka la ilaha illa anta ighfirli subhanaka la ilaha illa anta ighfirli. Biar besok bangun tidur langsung dibaca subhanaka la ilaha illa anta ighfirli. Atau sumpama dia baca tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu jangan ditinggal kalau memang sudah rutinitas, dan disambung dengan subhanaka la ilaha illa anta ighfirli. Orang yang bangun tidur dia baca kalimat itu, insalakha min khotoyahu, maka akan terlupaslah dari seluruh dosa-dosanya. Kamatan salihul hayatu min jildiha, seperti terkelupasnya seekor ular dari kulitnya. Seperti ular melepaskan kulitnya. Ular kalau ganti kulit ada yang kesisa apa enggak? Kagak ada, bersih banget. Mulus lagi. Maka begitulah keadaan orang yang bangun tidur mengucapkan kalimat ini. Ternyata al khairu katsir wa qalilun fa'ilu. Mendapatkan pahala itu mudah, mendapatkan ampunan Allah itu mudah, tetapi sedikit orang yang mau mengerjakannya. Kalau bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah, kalau bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah, tidak akan mampu walaupun satu kali saja dia baca kalimat la ilaha illallah. Seumur hidup nggak bakal mampu. Hatta seandainya dia hidup di zaman Rasulullah, gak bakal mampu tanpa izin dari Allah sekali seumur hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang kafir yang memusuhi dakwah Nabi, yang mati tiada beriman, seumur hidup melihat mukjizat Nabi, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Nabi, namun tidak mampu beriman kepada Nabi. Seandainya kita ditanya bagaimana apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapannya, apa yang akan kau lakukan? Kalau orang yang soleh, kalau memang ada Rasulullah di hadapan saya, maka orang soleh itu berkata, saya akan bersembunyi dari hadapan Rasulullah agar Rasulullah itu tidak melihat aku. Kenapa? Karena Rasulullah akan melihat sisi-sisi keburukan kita, aib kita, dosa kita, kekurangan kita, malu kita di hadapan Rasulullah. Cukup kita pandang dari jauh saja, tapi jangan Rasulullah melihat diri kita ini. Kenapa? Karena kita sadar kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan segala aib. Karena kalau seandainya kita benar-benar orang yang suci, orang yang baik, niscaya kita tidak akan dihidupkan oleh Allah di zaman sekarang ini. Pasti kita akan dihidupkan di zamannya Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya, seandainya memang kalau kita adalah orang-orang yang benar-benar suci dan baik. Gak bakal kita hidup di akhir zaman. Pasti kita akan dihidupkan oleh Allah di masanya sahabat yang hidup di zamannya Rasulullah. Karena Allah tahu
kelemahan kita, kekurangan kita, aib kita, dosa-dosa kita. Seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman kita orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk dapat menyebut-nyebut namanya, untuk dapat berzikir kepadanya, untuk dapat mensiarkan agama. Kita tidak lain hanya mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. نسألك العفو والعافية، نسألك الدواء والعافية، نسألك من الشرك وعلى العافية، نسألك الرضا لا شرط لنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.